Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'as la'anan walakin bu'istu da'iyan wa rahmatan. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Mabrur Jamil Al-Ustadz Haji Muhammad Jamil beserta Ustadzah Haja Sumyati, Al-Ustadz Haji Abdul Jamil beserta Ustadzah Haja Sumyati, Ustadzah Haja Nur Saadah, dan seluruh adik abang beliau, para orang tua, panitia penyelenggara peringatan Maulid Majelis Taklim Al-Mabrur, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Lurah dan Ibu, dan para tokoh masyarakat, alim ulama setempat, para ustazat, para alim ulama, wabil khusus yang baru saja membaca salawat Nabi, Ustazah Haja Irma Ananda beserta kawan-kawan, Ustazah Haja Fatmawati Hasim, Ustazah Haja Muslimah, Ustazah Haja Nur Laila, benar, Ustazah Dr. Anda Haja Nur Laila, alhamdulillah beliau sudah hadir, Ustazah Haja Salmawati SPD, dan yang terhormat Ustazah Haja Masyito, Ustazah Haja Muslimah SAG, para orang tua, Ustazah Haja Maisuri, seluruh guru, pimpinan-pimpinan Majelis Taklim, para orang tua, Ustazah Haja Kotrun Nada, Ustazah Haja Nana, dan semua yang hadir, ibu-ibu yang baju hitam semuanya, nggak tahu namanya tuh, Ustazah Haja Jamila, Ustazah Haja Khalilah yang baju coklat-coklat, Ustazah Haja Suryati, siapa lagi? Iya, susah deh, banyak banget habisnya. Ya Allah, jam berapa tadi berangkat? Jam tuh. Udah sarapan apa belum? Udah sholat duha apa belum? 2 rakaat apa 4? Ustazah Haja Barka, alhamdulillah. Ustazah Haja Elan, semuanya dah. Iya, Ustazah Khairah, siapa lagi? Ibu-ibu, duha udah, baca salawat udah, dandan udah. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Nggak semua orang punya waktu bisa pakai duduk 3 jam. 3 jam duduk udah lewat. Coba kalau di rumah duduk 3 jam diaru-aruin. Kalau di sini duduk 3 jam nggak ada yang aru-aruin. Baca sholawat, baca yasin, dengerin ceramah, pakai baju baru, sengaja baju sama kudungan dipadu-padankan, ambil tas, pantas apa kagak, ditenteng tasnya gede banget, isinya berapa, terserah, nggak ada yang nanya isi, yang penting tanda bahagia, tanda gembira, mau silaturahim, mau memperingati peristiwa besar kelahiran seorang anak manusia yang bisa merubah wajah dunia, minaz zulumati ilan nur, manusia yang ngangkat derajat perempuan sampai dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah tentang An-Nisa. Nggak ada dalam Quran surah Ar-Rijal, yang ada surah An-Nisa, walaupun di dalamnya ceritanya tentang warisan. Kalau dulu sebelum Nabi lahir di zaman jahiliyah
ibu-ibu hamil melahirkan, begitu keluar anaknya perempuan, suaminya muswaddaw wa huwa kazim, mukanya merah padam saking marah yang besar. Kenapa itu suami marah istrinya melahirkan perempuan? Karena perempuan takut bikin onar. Dia lupa dia dilahirkan oleh perempuan apa oleh bapak. Nggak ada bapak yang bisa melahirkan. Yang punya rahim cuman perempuan. Perempuan jago bu, lahir bisa, nyusuin bisa, nyari duit bisa, gendong bisa, nuntun bisa, keren. Alhamdulillah, unik perempuan. Perempuan unik, keren, gagah, jago, tapi lembut, jangan tersinggung. Kalau disinggung, galak kayak macan. Kenapa? Karena perempuan khuliqat min dil'in a'waj. Dia diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia dibiarkan bengkok terus-terusan, kalau diluruskan dengan keras dia akan patah. Maka ngadepin perempuan kayak main layang-layang. Tarik, ulur, tarik, ulur. Kalau dipanteng mulu, lepas. Diulur terus, melunjak. Nah, perempuan. Maka ada dalam hadis yang pendek yang artinya ayyumamra'atin, perempuan mana saja matat, dia meninggal, wa zaujuha radin, dan suaminya redho kepada dia, dakholatil jannah, perempuan itu masuk ke dalam surga. Laki-lakinya yang bingung, laki-laki yang mana ini ya? Mudah-mudahan suaminya suami yang soleh. Andai pun suaminya tidak soleh, wajib nggak kita patuh sama suami? Wajib, selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa perempuan berbakti setelah Allah dan Rasulnya dan dia sudah nikah? Zaujuha, taat kepada suaminya. Tapi Nabi ditanya lagi, kepada siapa seorang laki-laki berbuat baik setelah kepada Allah dan Rasulnya? Ummuha, kepada ibunya. Jadi kalau kita perempuan yang diperjuangkan oleh Nabi menjadi manusia yang punya sorga di bawah telapak kakinya, kalau dia solehah. Kalau dia nggak solehah, boro-boro dia punya sorga, dia sendiri masuk sono. Mudah-mudahan kita termasuk perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah itu yang bagaimana? Taat sama Allah, taat sama Rasulullah, tutup aurat, jaga lidah, jangan suka mencaci, jangan suka mencela, jangan suka pelit. Yang repot sama mertua pelit banget. Lah sama anaknya doya, sama anaknya bukan doyan, demen. Sama anaknya demen, sama mertua nggak sayang. Kalau pengen disayang sama suami harus hormat sama orang tuanya. Ibu-ibu jangan lupa, suami-suami ibu kalau duitnya banyak, dia jadi orang sukses, jadi orang kaya, tajir melintir, emaknya mau ngambil semua kekayaannya, halal. Halal. Laki kita kaya banget, kaya, kitanya pelit nih, si mantu kesel, sinya diambil aja semua, halal. Halal. Makanya jangan pelit-pelit sama nyak, takut diambil. Bayain aja, jatahin sebulan berapa. Kita dikasih sebulan 10 juta, anaknya 4, 10 juta anak 4, cekak juga. 10 juta anak 4, mertua berapa? 20%, berarti 2 juta. Iya kan? Berarti 2 juta. Jangan kita 10 nyak 500. Mau makan apa nenek-nenek? Beras 16.000 sekarang.
telur 28.000, udah aja hitungin tuh. Kalau kita pengen disayang sama suami, sayangin ibunya. Sebelum suami kita nyuruh ngasih, kita duluan jatahin. Jangan lupa Pak, itu kan besok tanggal 25 gajian, kan swasta 25, kalau negeri tanggal 1. Kalau yang nggak jelas kapan aja. Yang jelas kan kapan aja. Yang jelas ini nenek-nenek jangan sampai kering. Ini nenek-nenek jangan sampai dia sedih nggak punya uang, kirimin. Makanya kalau ada anak yang hidupnya belingsatan, kagak jelas, ngeluh, anaknya bandel, rumah tangganya goyang terus, lihat ama mertua, ama orang tua baik apa enggak? Lihat ama orang tua, ama mertua suka silaturahim apa enggak? Lihat ama orang tua, ama mertua sering ngasih rizki apa enggak? Kalau enggak, di situ penyakitnya. Makanya saya punya anak 2, 3 sama ponakan yang diangkat anak. Saya wajibin mereka kalau hari Sabtu datang ke rumah. Sarapan di rumah. Kita jam 3 udah masak. Siapin dia jam 5:30, dia datang jam 6 dia makan, 6:30 kemon. Mana kemon? Pulang udah. Cuman 1 jam. Ketemu cucu, ketemu menantu, ketemu anak, makan bareng. Dia ngeliatin muka kita, itu anak sambil makan dia ngelirik muka mamahnya, pahala. Makan bareng mamahnya, pahala. Ajarin, mah aku sibuk, nggak mau tahu. Kamu datang ke rumah mama seminggu sekali, kamu jadi anak soleh. Nggak usah bawa apa-apa, nggak usah ngasih duit, kita juga banyak. Tapi ketemu anak gila nggak? Ketemu cucu gila nggak? Wah itu energi Bu. Ketemu anak, ketemu cucu, setiap hari dia telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapain mah? Lagi istirahat. Udah makan? Udah. Kayak anak kecil kita ditanya, makan pakai apa? Pakai ini. Girang ditanya. Dia kagak telepon, kemana ini bocah? Saya kalau dia 2 hari nggak telepon, kemana bang? Nggak telepon. Aku ke Papua mah nggak ada sinyal. Oh ya udah. Kenapa kamu nggak bilang mama? 2 kali aku telepon mama kagak angkat. Oh ya maaf deh, kita mau nyalain dia kagak jadi, telepon kita kagak diangkat. Wajib Bu, wajib dia ketemu kita, makannya jadi pahala. Dia bawa makanan, ngasih beras, 1 suap nasi dimakan sama ibunya jadi 1 gedung dalam surga. Makanya anak saya yang perempuan pinter banget, Fitri. Sebelum saya habis berasnya, dia udah kirim lagi. Saya dia bilang, tuh beras udah nyampe. Nah, ya udah, alhamdulillah. Nanti ada lagi. Apa aja biar dia makan, biar dimakan sama emaknya, berkah Bu. Tapi jadinya jangan minta, takut mantunya tersinggung. Jadi anak jangan dipinta, tapi ngasih sebelum diminta. Jadi ibu-ibu, kita ini perempuan diangkat derajat oleh agama melalui perjuangan Rasul, punya sorga di bawah telapak kaki. Caranya kita harus jadi perempuan yang solehah. Perempuan solehah itu punya hati qalbun taqiyun, hatinya takwa. Orang takwa lagi susah sobat, lagi senang syukur. Orang takwa ada orang salah dimaafin, nggak ada dendam. Orang takwa kalau punya rizki nggak pelit, nggak semua ditaruh di dompet, cabut sebagian kecil, sodakoh. Insya. Cirinya yang kedua, perempuan solehah itu yang punya sorga, wajhun malih, mukanya manis, cerah, kagak bete, kagak jutek, kagak jemurut mulu. Senyum itu sodakoh. Dan senyum itu olahraga muka. Jadi orang yang sering senyum, mukanya nggak cepat mengkerut, nggak usah operasi plastik, haram. Oplas. Yang ketiga, perempuan solihah itu lisanun fasih, mukanya fasih, tidak mencaci, tidak mencela, tidak berbohong, tidak memfitnah. Pokoknya omongannya yang baik-baik.
Kira-kira termasuk di situ nggak kita? Insya. Yang keempat, perempuan solehah itu yadun sakhiyun, tangannya pemurah, tangannya terampil, tangannya rajin. Maka penghargaan dari Rasul yang mengangkat kita menjadi perempuan yang punya surga akan kita buktikan dengan akhlak kita yang seperti tadi. Kemudian apa yang diajarkan Nabi kita ikut. Ketika ada orang salah sebelum minta maaf dimaafkan. Punya rizki berbagi kepada yang lain. Insya Allah kita menjadi perempuan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu nggak usah panjang kalam, guru masih banyak dan saya kebetulan bulanan di sini. Egois kalau saya terlalu banyak, yang penting ibu bawa pulang supaya solehah punya sorga, mukanya ceria, mulutnya kagak lemes, iya kan? Mulutnya kagak lemes, nggak ngomong kalau nggak perlu, tangannya kagak ngepel tapi terbuka, hatinya takwa kepada Allah Subhanahu. Baca Fatihah satu kali untuk Ustadz Jamil, cucunya, anaknya, mantunya almarhum yang udah meninggal dunia. Anaknya siapa namanya itu? Muslim almarhum, Allah ampuni dosanya. Dan Ustazah Jasana, Ustazah Jamuzainah yang dulu ngerintis di sini, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya. Suami-suami ibu yang udah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya. Anak kita yang sudah waktunya berjodoh, Allah kirim jodoh yang seakidah dan sepupu. Yang sudah berkeluarga, Allah titip keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita menjadi ibu yang bijaksana, rumah tangga kita barokah, aib kita Allah tutup ketika wafat, husnul khotimah. Ila hadratin Nabi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Yang terakhir, jangan lupa menjelang tidur ngambil wudhu. Rasul selalu sebelum tidur baca surah Sajadah dan baca surah Al-Muluk. Karena kita ngaku cinta, ikutin kebiasaan Rasul. Saya nggak sampai selesai, ibu-ibu pulang duluan. Mudah-mudahan walaupun singkat manfaat. Teruskan maulidnya, saya mau ke Buaran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.